Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Firda Ayu dari SDN 1 Kedawung. Akan menceritakan asal-usul nama Cirebon. Asal-usul nama Cirebon. Pagi itu negeri Pajajaran geger. Raja Walangsungsang putra Mahaprabu Siliwangi menghilang dari istana. Kepergiannya karena ingin mencari ajaran Islam seperti dalam mimpinya semalam. Tentu saja keinginan Raden Walangsungsang itu ditolak oleh ayahandanya yang memeluk agama leluhurnya. Tekad putra Prabu Siliwangi untuk mencari Islam telah begitu bulat. Ia terus berjalan menyusuri lembah, menaiki bukit, menuruni jurang hanya untuk mencari ajaran Islam. Ia rela meninggalkan kehidupan bergelimpangan kemewahan di istana. Setiap perguruan ia singgahi, pertapaan ia datangi hanya untuk berguru ajaran Islam. Raden Walangsungsang pernah bertemu dengan Sang Hyang Danuwarsi di kaki Gunung Merapi. Ia juga sempat dinikahkan dengan putri Sang Hyang Danuwarsi yang bernama Nyimas Indangayu. Di sini pun ia bertemu dengan adiknya Nyimas Rara Santang yang telah sekian lama mencarinya. Hati Raden Walangsungsang sangat bergembira, namun ia belum merasa sempurna karena belum bertemu dengan ajaran Islam. Ia pun menyampaikan keinginannya itu kepada Sang Hyang Danuwarsi. Baiklah nak mas, sekarang pergilah menemui Sang Hyang Nango di Gunung Ciangkup dan terimalah pusaka cincin batu ampal yang khasiatnya bisa mengeringkan air samudra, baju kemenyan untuk menggagalkan niat jahat orang, baju pengabaran untuk keberanian, dan baju pengasihan. Jagalah pusaka-pusaka ini dengan baik. Petua Sang Hyang Danuwarsi, hamba Rama Sang Hyang, kata Raden Walangsungsang. Pagi itu juga Raden Walangsungsang berangkat menuju Gunung Ciangkup. Istri dan anaknya ia masukkan ke dalam batu cincin ampal. Perjalanan Raden Walangsungsang akhirnya sampai juga di hadapan Sang Hyang Nango. Namun ia tidak menemukan ajaran Islam dari Sang Hyang Nango. Ia hanya memperoleh ilmu menghilang, kekuatan, kekebalan, dan senjata golok cabang. Selanjutnya, ia diminta menemui Sang Hyang Naga. Namun sayang, ia pun gagal memperoleh ajaran Islam yang ia harapkan. Walangsungsang putraku, kata Sang Hyang Naga, di sini tidak ada ajaran Islam. Cobalah kau berguru kepada Sang Hyang Bangau di Gunung Cangak. Sekarang, terimalah Aji Dipa untuk memahami bahasa binatang, keperwiraan, dan kesaktian. Terimalah juga Peci Waring, Badong Batok untuk menaklukkan jin, dan Umbul-Umbul Waring untuk terhindar dari bahaya senjata lawan. Raden Walangsungsang pun bergegas menuju Gunung Cangak. Namun, di sana pun ia gagal. Dari Sang Hyang Bangau, ia hanya memperoleh pusaka piring panjang, pendil, panci, dan benda genderang. Selanjutnya, ia diperintahkan menuju Gunung Jati. Dengan tidak membuang waktu, Raden Walangsungsang bergegas menuju Gunung Jati. Setelah tiba di Gunung Jati, Rara Santang dan Indangayu dikeluarkan dari cincin ampalnya. Mereka bertiga lalu menghanturkan salam dan duduk di hadapan Syekh Nurjati. Alangkah bahagianya Raden Walangsungsang saat itu, karena ajaran Islam yang telah lama ia cari sekarang ditemukannya. Dengan bimbingan Syekh Nurjati, mereka bertiga mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai kesaksian luhur orang Islam. Mereka pun dengan tekun mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam. Berbagai ilmu keislaman ia tekuni dengan senang hati. Jadilah mereka bertiga orang Islam yang takwa dan berilmu tinggi. Syekh Nurjati sangat senang melihat kesungguhan ketiga muridnya itu. Pada suatu hari, ia memanggil ketiga muridnya, "Anakku, Walangsungsang, sekarang kau kuberi nama Sop Madula. Sekarang juga pergilah kalian ke arah selatan, babatlah hutannya dan jadikan sebagai tempat tinggalmu. Dirikanlah pedukuhan dan sebarkanlah agama Islam," kata Syekh Nurjati. Pergilah
bertiga menyisir pantai, lalu membelok ke arah barat. Di sebuah tempat mereka berhenti menentukan tempat yang akan mereka ubah menjadi tempat tinggal. Di situ mereka bertemu dengan Ki Gede Alang-Alang. Raden Walang Sungsang mengutarakan maksudnya. Pada mulanya, lelaki tua itu keberatan karena tanah itu adalah kekuasaan negeri Galuh. Akan tetapi, setelah Raden Walang Sungsang menjelaskan jati dirinya, ia pun tak kuasa menolak. Mulailah mereka membabat hutan dengan senjata golok cabang yang sakti itu dan dengan sejumlah pusaka pemberian gurunya. Raden Walang Sungsang tidak menemukan kesulitan dalam membabat hutan yang demikian lebat dan dikenal angker itu. Dalam waktu singkat, hutan belukar itu sudah berubah menjadi lahan yang subur. Berbagai palawija tumbuh dengan suburnya. Di samping itu, laut di pantai itu memberikan hasil laut berupa rebon udang kecil yang melimpah. Kemudian, jumlah penduduk di situ pun terus bertambah dalam waktu yang tidak berapa lama. Jadilah sebuah pedukuhan. Pada suatu hari, datanglah Adipati Palimanan yang merupakan pembesar kota negeri Galuh. Kedatangannya untuk memeriksa pedukuhan baru di tepi pantai itu dan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar kepada negeri Galuh. Selamat datang di kediaman kami, Tuan Adipati, sambut Raden Walang Sungsang. Apakah yang dapat kami junjung sebagai perintah Gusti Adipati? Ketahuilah, hai kalian semua, aku adalah utusan keraton negeri Galuh yang menguasai wilayah ini. Aku diperintahkan untuk membentuk pedukuhan dan menentukan besarnya pajak yang harus kalian bayar, kata Adipati Palimanan itu. Oleh karena itu, sekarang pilihlah salah seorang tetua di sini untuk diangkat menjadi kubu kepala desa. Lalu musyawarah pun berlangsung. Ki Gede Alang-Alang akhirnya terpilih sebagai kubu mereka yang pertama. Setelah itu, para penggede dari negeri Galuh yang dipimpin Adipati Kiban dijamu dengan hasil bumi mereka. Mereka sangat terkesan dengan makanan yang terbuat dari tumbuhan rebon yang dikeringkan. Nikmat sekali makanan ini, puji Adipati Kiban. Makanan apakah ini? Ini tumbukan rebon, jawab Adipati Walang Sungsang. Nikmat dan lezat sekali tumbukan rebon ini, puji yang lain. Lebih nikmat dan lezat lagi air hasil tumbukan rebonnya, kata Ki Gede Alang-Alang. Oh ya? Ki Gede Alang-Alang lalu meminta Rara Santang dan Indramayu menyiapkan air hasil tumbukan rebon untuk dihidangkan kepada tamu mereka. Benarlah, mereka sangat senang menikmati hidangan itu. Sejak itu, sajian makanan dari tumbukan rebon dan air hasil tumbukannya menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri Galuh. Orang-orang Galuh yang berbahasa Sunda menyebutnya air rebon itu dengan sebutan cai rebon. Cai dalam bahasa Sunda artinya air. Lama-kelamaan, pedukuhan di pesisir itu dikenal dengan sebutan Cirebon. Kesimpulan cerita ini merupakan legenda karena berkaitan dengan asal-usul nama wilayah, yaitu Cirebon yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Cirebon akhirnya berkembang pesat dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pelajaran yang dapat dipetik dari legenda ini adalah bahwa tekad yang keras demi kebenaran dan membuahkan kesabaran dan ketabahan akhirnya akan menghasilkan kebahagiaan. Cerita tentang asal-usul nama Cirebon memang ada versi lain. Ada yang menyebut bahwa nama Cirebon dari kata sarumban atau caruban yang berarti campuran. Memang budaya Cirebon dibentuk oleh campuran berbagai budaya yang paling kuat dan adalah budaya Jawa dan budaya Sunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.